Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menampilkan role play tentang ibu hamil dengan anemia di puskesmas dengan anggota Vina Fitriana sebagai bagian dari pendaftaran. Saya sendiri Sri Handayani sebagai narator, ada Marwan Nafisa sebagai ahli gizi 1, Feni Fikauli ahli gizi 2, Dewi Juliani laboratorium 1, Cindy Melanita sebagai laboratorium 2, Ketut Ari Dewi sebagai dokter objin, kemudian ada Meiliza Yosdianti sebagai farmasis 1, ada Peti Tunjung Sari sebagai farmasi 2, kemudian ada Oktavia Devi sebagai bidan 1, Renalda Rambu sebagai bidan 2, Erlima Borusinaga sebagai suami, Yesi Tidera sebagai pasien bumil 1, Rosnaini sebagai pasien bumil 2. Kita mulai dari scan yang pertama. Suatu hari di Puskesmas A sedang melakukan pelayanan seperti biasanya. Petugas Puskesmas selalu memberikan pelayanan yang baik dan ramah setiap pasien yang ingin memeriksakan kesehatannya. Di ruang pendaftaran terdapat 2 pasien ibu hamil yang hendak mendaftar dan mengambil kartu pendaftaran, sehingga dibantu petugas bagian pendaftaran. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya ingin mengambil nomor pendaftaran dan ingin periksa kehamilan, Mbak. Selamat pagi, Bu Bidan. Saya dan istri saya ingin mengambil nomor pendaftaran, Bu, untuk periksa kehamilan istri saya. Oh iya, baik Pak, Bu. Mari saya bantu. Ini nomor pendaftarannya ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung ke ruang KIA untuk dapat melakukan pemeriksaan. Beberapa saat kemudian datang ibu hamil yang kedua. Permisi Mbak, saya ingin mengambil nomor pendaftaran dan ingin periksa kehamilan Mbak. Oh iya, baik Bu. Mari saya bantu ya. Ini untuk nomor pendaftarannya Ibu. Kemudian Ibu bisa langsung ke ruang KIA yang di sebelah sana untuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih. Setelah mendapat nomor pendaftaran, ibu hamil pertama dan kedua menuju ruang KIA. Scan yang kedua, pasien melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Nomor pendaftaran 01. Iya, saya Ibu. Silakan masuk, Ibu. Silakan berbaring. Saya akan tensi Ibu terlebih dahulu ya, Bu. Dan saya akan sekalian melakukan pemeriksaan kehamilan. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan? Begini, Bu. Saya kalau malam itu susah tidur dan sering pusing dikarenakan perut saya semakin membesar. Jadi jika saya tidur malam itu sedikit mengganggu, Bu Bidan. Jadi bagaimana ya, Bu? Iya, Bu Bidan. Saya suka kasihan lihat istri saya karena sering susah tidur. Ditambah lagi, Bu Bidan, kalau malam istri saya suka tiba-tiba kebangun, Bu. Gimana ya, Bu, caranya biar istri saya bisa nyaman kalau mau tidur? Baik, Bapak dan Ibu. Tekanan darah Ibunya 100/80 mmHg ya. Untuk kehamilan ibu ini, pertengahan PX dan pusat ya Bu, DJJ-nya juga normal. Kemungkinan karena ibu sering pusing dan ibu juga kekurangan istirahat atau tidur. Sebelumnya apakah ibu pernah cek lab? Belum, Ibu. Saya terakhir itu cek lab pada trimester pertama. Tetapi pada trimester ketiga ini saya belum pernah cek lab lagi, Ibu. Oke, baiklah. Berdasarkan HPHT ibu, usia kehamilan ibu ini sudah 32 minggu ya Bu. Dan ini sudah masuk di trimester ketiga. Nah, biasanya ibu hamil yang sering mengalami pusing disebabkan oleh kekurangan zat besi. Dan saya sarankan ibu untuk cek laboratorium terlebih dahulu untuk mengetahui berapa HB ibu itu. Apakah ibu bersedia untuk cek lab? Baik, Ibu, saya bersedia. Oh, harus cek lab dulu ya Bu Bidan? Iya Pak, betul. Nanti Bapak temani ibunya untuk cek darah ya. Siap Bu Bidan. Kemudian, pasien ibu hamil kedua dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan anamnesa. Nomor pendaftaran 02. Iya, saya Ibu. Silakan masuk, Ibu. Silakan berbaring. Saya tensi terlebih dahulu ya, Bu, dan periksa kehamilannya. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan? Bu Bidan, saya sering merasa pusing dan kadang-kadang mudah lelah Ibu Bidan. Baik, Ibu, tekanan darah Ibu 90/80 mmHg ya, Bu. Untuk kehamilannya, 3 jari di atas pusat, DJJ-nya normal. Kemungkinan karena Ibu sering pusing, Ibu kurang istirahat ya, Bu. Sebelumnya, Ibu makan ada yang mengandung zat besi seperti makan brokoli, bayam, dan hati ayam. Iya Bu Bidan, saya biasanya tidur pukul
11 malam dan kurang makan sayur brokoli dan bayam, Bu. Karena Ibu kurang makan sayur dan kurangnya istirahat, kemungkinan HB Ibu rendah. Sebelumnya Ibu sudah cek lab, Bu? Belum, Bidan. Terakhir saya cek lab pada trimester pertama. Kalau sekarang belum, Bu, Bidan. Begini Ibu, berdasarkan HPHT Ibu, usia kehamilan Ibu sudah 28 minggu dan ini sudah masuk di trimester ketiga. Biasanya Ibu hamil yang sering mengalami pusing dan mudah lelah disebabkan oleh kekurangan zat besi. Dan saya sarankan Ibu untuk cek laboratorium terlebih dahulu untuk mengetahui berapa HB Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk cek lab? Baik, Bidan, saya bersedia. Scan yang ketiga, kemudian ibu hamil menuju ke ruang laboratorium untuk periksa hemoglobin. Permisi Ibu, saya dari ruang KIA untuk periksa kadar hemoglobin. Baik Ibu, silakan masuk dan silakan duduk. Baik, di sini saya akan periksa kadar HB Ibu. Periksa HB ini dengan cara menusuk jarum lancet ke jari Ibu saat ditusuk ke jari sedikit sakit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya bersedia. Saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Ibu, boleh saya pinjam jarinya sebentar? Karena saya ingin melakukan penusukan di daerah jari Ibu. Baik Ibu, silakan. Baik Ibu, setelah Ibu ini boleh menunggu di luar untuk menunggu hasil labnya. Kemudian ibu hamil kedua masuk dan melakukan pemeriksaan kadar HB. Permisi, Ibu. Saya dari ruang KIA untuk periksa kadar hemoglobin, Ibu. Baik Ibu, silakan masuk dan silakan duduk. Baik Bu, di sini saya akan memeriksa kadar HB Ibu ya, dengan cara menusukkan jarum lancet ke jari Ibu. Nah, pada saat ditusukkan nanti sedikit sakit ya Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu, saya bersedia. Saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Permisi Bu, boleh saya pinjam jarinya sebentar karena saya ingin melakukan penusukan di daerah jari Ibu. Baik, Ibu, silakan. Baik Ibu, sudah selesai ya. Sekarang Ibu boleh menunggu di luar untuk menunggu hasil labnya. Terima kasih Bu. Beberapa saat kemudian, ibu hamil pertama dan kedua dipanggil oleh petugas laboratorium untuk mengambil hasil dari laboratorium. Baik Ibu, ini hasil lab untuk kadar HB hemoglobin Ibu. Setelah dari ini, Ibu bisa langsung ke bagian KIA supaya bisa dijelaskan untuk hasilnya. Scan keempat, kemudian ibu hamil pertama dan kedua menuju ruang KIA kembali. Permisi Ibu, saya dari lab untuk memberikan hasil laboratorium Ibu. Baik Ibu, silakan duduk. Sekarang di sini ada dokter Opjin atau dokter kandungan ya Bu, biar dokter saja menjelaskan bagaimana hasil dari lab. Baik Ibu, jadi begini Bu, hasil dari lab kadar HB Ibu 10,5 gram per desiliter. Ini menandakan Ibu mengalami gejala anemia, yang berarti Ibu kekurangan zat besi. Lalu saya sarankan Ibu habis dari ruangan ini, Ibu ke ruangan ahli gizi supaya Ibu mengerti makanan apa saja yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin Ibu agar naik. Setelah ke ahli gizi, Ibu langsung ke apotek untuk mengambil obat. Lalu saya sarankan Ibu untuk dapat istirahat yang cukup dan makan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi supaya tidak terjadinya anemia ya Ibu. 2 minggu ke depan kita cek lab lagi ya Bu. Baik Dok, terima kasih. Saya permisi terlebih dahulu. Kemudian ibu hamil kedua masuk ke ruang KIA. Permisi, Ibu. Saya dari lab untuk melakukan hasil dari. Baik Ibu, silakan duduk. Sekarang di sini ada dokter Opjin atau dokter kandungan ya Bu. Biar dokter saja yang menjelaskan bagaimana hasil dari labnya ya Bu ya. Baik Ibu, hasil dari laboratorium kadar HB Ibu 10 gram per desiliter. Ini menandakan Ibu mengalami gejala anemia yang berarti Ibu kekurangan zat besi ya Ibu. Saya sarankan habis dari ruangan KIA ini Ibu konsultasi ke ahli gizi supaya Ibu mengerti makanan apa saja yang dapat meningkatkan kadar HB Ibu naik. Setelah ke ahli gizi, Ibu langsung ke ruangan apotek untuk mengambil obat. Lalu saya sarankan Ibu untuk dapat istirahat yang cukup dan makan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi supaya tidak terjadi anemia ya Ibu. 2 minggu ke depan kita cek lab lagi ya Bu. Baik, Dok. Terima kasih. Saya permisi terlebih dahulu ya Bu. Scan kelima, ibu hamil satu dan kedua menuju ruang gizi. Permisi Ibu, saya dari ruang KI. Dari dokter menyarankan menuju ke ruang gizi untuk dapat diberikan konseling tentang gizi Ibu. Baik Ibu, silakan masuk. Ibu yang satunya lagi juga ingin konsultasi tentang gizi. Ya, Ibu. Saya KIA disarankan dokter untuk
ke ruang gizi. Baik, Ibu. Boleh sekarang Ibu-Ibu duduk dulu supaya saya dapat memberikan konseling tentang gizi pada ibu hamil. Boleh saya melihat hasil dari lab dan buku KIA-nya, Ibu? Boleh Ibu, silahkan. Berdasarkan hasil dari lab Bumil 1, kadar hemoglobinnya 10,5 gram per desiliter ya Ibu, dan Bumil 2 kadar hemoglobinnya 10 gram per desiliter ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gizi apa yang baik dikonsumsi ibu hamil yang mengalami gejala anemia ya Bu. Sebaiknya ibu hamil yang berada di trimester ketiga harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besinya. Zat besi itu dapat diperoleh dari sayuran seperti brokoli, bayam hijau, bayam merah, dan buah-buahan seperti buah naga, jambu biji merah, dan buah bir. Serta daging merah dan hati ayam. Serta ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Sebelumnya, Ibu-Ibu ada makanan seperti yang dijelaskan tadi dan sudah mengkonsumsi tablet tambah darah, Ibu? Saya jarang, Bu, makan sayur brokoli dan bayam. Seringnya kangkung dan buah naga saja. Tablet tambah darahnya sekarang juga sudah habis, Bu. Untuk ibu hamil kedua, Ibu sering mengkonsumsi apa, Ibu? Saya tidak suka makan sayur Bu, tapi saya sering makan buah dan konsumsi hati ayam dan tablet tambah darah. Baik Ibu, makanan yang dikonsumsi Ibu sudah cukup baik, tapi harus ditingkatkan lagi ya Bu untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besinya, dan jangan lupa untuk selalu konsumsi tablet tambah darahnya. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Dari sini nanti langsung ke farmasi ya, Bu. Iya, Ibu. Dari ruangan gizi langsung ke farmasi aja untuk mengambil resep obat. Sehat selalu ya, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Scan ke-6, kemudian ibu hamil menuju ke farmasi dan memberikan resep. Nomor pendaftaran 1. Baik, Bu. Saya. Baik, Ibu. Ini ada obatnya ya. Tablet tambah darah diminum 1 kali 1. Dan di sini ada kalsiumnya juga diminum 1 kali 1 ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Ibu hamil kedua menuju ruang farmasi dan memberikan resep. Nomor pendaftaran 2. Baik Ibu, saya. Baik, Bu. Ini ada obat tablet tambah darahnya, diminum sehari sekali, dan ada vitaminnya berupa kalsium, juga diminum sehari sekali ya, Bu. Baik, mungkin aja role play dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.